Nah, ibu-ibu, tadi kita sudah bahas tentang ASI eksklusif, di mana ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI kepada bayi dari mulai bayi itu berumur 0 sampai 6 bulan. ASI eksklusif ini maksudnya adalah pemberian hanya ASI saja, belum mendapatkan makanan dan minuman selain dari air susu ibu itu sendiri. Nah, Bu, selanjutnya kita ke langkah berikutnya ya Bu ya, lanjut ya. Kita ke MPASI. Nah, MPASI. MP itu apa sih Bu? Makanan pendamping ASI. Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Nah, kita review ya Bu. Tadi sudah dibikin kelompoknya. Tadi ada kelompok apa aja Bu? Nah, betul. Ada kelompok ASI. Iya, ini ada kelompok ASI. Ada juga kelompok yang kedua, kelompok bubur. Nah, ini ada kelompok bubur ya. Yang ketiga ada kelompok posyandu. Nah, ini posyandu. Dan yang keempat ada kelompok sayuran. Karena yang akan kita bahas ini sekarang adalah tentang MPASI, maka kita akan berbicara soal bubur, Bu. Kelompok bubur yang tadi. Nah, yang ASI itu kan tadi sudah ya, Bu ya. Sekarang bagian yang kelompok bubur. Cobi kanggo Ibu Acih, perwakilan dari kelompok bubur. Dari kelompok bubur, keywordnya adalah atau kata kuncinya adalah kapan mereka pertama kali memberikan MPASI pada bayi. Yang kedua, jenis makanan apa yang diberikan. Dan yang ketiga, masalah apa yang mereka hadapi dalam memberikan makanan pada anak. Nah, tadi ibu-ibu sudah berdiskusi dengan temannya, dengan rekannya untuk membahas apa saja sih yang ada di jawaban bubur ini ya Bu ya. Nah, kepada Bu Acih, cobi Bu Acih perwakilan untuk poin nomor 1, kapan mereka pertama kali memberikan MPASI pada bayi? Kapan Bu? Oke, itu kata Bu Acih ya Bu ya. Jadi kata Bu Acih, kapan mereka pertama kali memberikan MPASI pada bayi? Kata Bu Acih itu adalah ketika bayi itu berusia 6 bulan. Nah, yang kedua Bu Mimin, Bu. Nah, Bu Mimin, jenis makanan apa yang diberikan untuk menjadi makanan pendamping ASI? Oke, bubur lembek. Bubur lembek ya, bubur lembek atau makanan lunak yang dibuat oleh ibu. Nah, biasanya si ibu itu bikin makanan-makanan lembek, bubur yang dicampur dengan sayuran kah, ati kah, atau apa saja ya Bu ya. Nah, yang ketiga, masalah apa yang mereka hadapi dalam memberikan makanan pada anak? Cobi atuh kepada Ibu Ibu Nining. Ibu Nining bagaimana Bu? Bu Nining? Yang ketiga, masalah apa yang mereka hadapi dalam memberikan makanan pada anak? Biasanya masalahnya itu adalah terbatasnya bahan makanan untuk membuat MPASI itu. Oh, katanya terbatasnya bahan makanan. Kenapa Bu disebut terbatasnya bahan makanan? Kenapa Bu? Bu Mimin kenapa? Terus juga masalahnya kadang anak itu susah kalau oh iya, karena katanya
kadang susah untuk mendapatkan bahan makanan itu sendiri. Susahnya mungkin ya Bu ya, susahnya harus dibeli ya Bu ya. Contoh misalkan wortel, brokoli, ati, daging, ikan. Nah, mungkin bahan-bahan tersebut juga tidak mudah untuk kita dapatkan ya Bu ya. Nah, tetapi jangan khawatir Bu, ketika bahan-bahan tersebut susah untuk didapatkan, kita bisa mengambil atau mencari ide-ide lain yang ada di rumah saja Bu, yang ada di lingkungan saja ya. Tidak usah yang harus mahal-mahal, yang harus beli-beli. Oke, baik. Tadi ada Ibu Aci, ada Ibu Mimin, ada Ibu Nining dari kelompok bubur sudah sudah membahas dari kata kunci kelompok bubur ya Bu ya. Nah, terima kasih kepada Bu Aci, Bu Mimin, dan Bu Nining. Nah, kita tepuk salut dulu ya Bu yuk. Kita tepuk salut untuk Bu Aci, Bu Nining, dan Bu Mimin. Yuk kita sama-sama yuk. Kita tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi katanya tadi kata kelompok bubur MPASI itu diberikan kepada bayi sejak bayi itu berusia 6 bulan, sejak berusia bayi 6 bulan ya Bu ya, sejak berusia bayi 6 bulan. Nah, jenis makanannya adalah makanan yang terbuat dari bubur Bu. Bubur lembek. Kalau baru 6 bulan itu nanti buburnya bubur lembek ya Bu ya, bubur lembek atau juga bubur lunak yang bisa dicampur juga dengan ASI Bu. Jadi ketika ibu membuat bubur, nah campur dengan ASI itu juga sangat baik untuk bayi. Nah, nanti pada saat 9 bulan MPASI-nya ini sudah bukan bubur lunak lagi Bu, sudah bukan bubur lunak lagi, tapi sedikit meningkat, agak-agak keras ya, seperti nasi tim. Nah, kalau sudah usia 12 bulan itu lebih meningkat lagi, ditingkatkan seperti halnya makanan dewasa, tapi nasinya masih agak lembek juga ya Bu ya, jangan nasi keras. Nanti kalau nasi keras si bayinya bisa kabureyan ya Bu ya. Nah, itu. Nah, tentu saja Ibu di MPASI ini sendiri, MPASI itu harus mengandung banyak energi, harus mengandung maksudnya padat energi, harus mengandung vitamin, harus mengandung protein juga ya Bu ya, harus juga mudah ditelan dan disukai anak yang tentunya Bu. Jangan sampai murang kali namanya genep sasih di pasihan nan Bu anu sok seueur di pasihan Bu. Nah, jangan sampai di pasihan kui anu ditumbuknya Bu nya. Nah, piraku atuh itu mah ya Bu ya. Jadi jangan sampai MPASI ini merusak dan membuat sakit tenggorokan bayi. Nah, juga MPASI ini jangan berbau tajam juga Bu. Nanti kalau berbau tajam si anak tidak mau. Nah, juga tidak banyak menggunakan gula, garam, juga penyedap rasa serta pengawet. Tong seueur teuing nganggo sasa, tong seueur teuing nganggo uyah, tong seueur teuing nganggo garam, tong seueur teuing nganggo gula, apalagi nganggo sasanya Bu, nganggo mecin. Mungkin bilih janten generasi mecin saur barudak aya namanya Bu nya. Nah, terus Bu, usahakan juga seperti tadi, jangan terlalu khawatir dengan yang susah dibeli, tapi pergunakanlah produk lokal yang juga terjangkau kita untuk mendapatkannya. Nah, terima kasih kepada Ibu Aci, Ibu Mimin, dan Ibu Nining yang sudah mengutarakan hasil dari bahasannya atau hasil dari diskusi kelompok buburnya tadi dengan rekan. Nah, sekarang
kita akan nonton ya Bu ya, akan nonton film tentang MPASI itu sendiri supaya kita tahu jawaban dari yang sudah kita tahu jawaban dari pertanyaan kelompok gugur itu sendiri. Nah, ibu-ibu dengarkan, amati, makanya ibu-ibu kedah memperhatikan ya Bu ya.